الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من أضاع أمره وعصاه وفق أهل طاعته للعمل بما يرضاه وحقق على أهل معصيته ما قدره عليهم وقضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه ولا رب لنا سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara sifat orang beriman itu adalah senantiasa bercermin dari pengalaman masa lalu. Setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan menjadi pengalaman, menjadi catatan, menjadi pelajaran dan i'tibar sebagai modal untuk ke depan di dalam menjalani kehidupan. Maka orang yang beriman tidak seyogyanya, tidak sepantasnya terjerumus ke dalam kesalahan yang sama itu berkali-kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. Seorang mukmin tidak akan terjerumus, tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Maka makna dari hadis ini adalah selalu mengambil i'tibar dari peristiwa-peristiwa, dari kejadian-kejadian agar menjadi pembelajaran. Banyak kisah di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang umat-umat terdahulu. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi, bagaimana kekufuran mereka, bagaimana keingkaran mereka terhadap Allah dan Rasul yang diutus kepada mereka, dan hasil dari semua tindak tanduk mereka yaitu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah ibrah, pelajaran bagi kita semuanya. Sesuatu yang menggetarkan hati ketika kita membacanya, ketika kita merenungnya. Maka seyogyanya bagi kita mengambil pelajaran dari itu. Maka bagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang peringatan bagi orang-orang yang beriman dari peristiwa orang yang terdahulu. Allah berfirman, wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid.
Kata Allah, betapa banyak negeri-negeri, kampung-kampung yang kami telah binasakan. Wahya zalimatun, karena penduduknya, karena rakyatnya zalimah, zalim. Fahiya khawiyatun ala urushiha, maka buah dari itu kamu temukan banyak bangunan-bangunan yang tinggal puing-puingnya. Wa bi'rin mu'attalatin, ada banyak sumur yang telah ditinggalkan. Wa qasrin masyid, banyak istana-istana yang sudah tidak ada penghuninya lagi. Ternyata banyak kita temukan peninggalan-peninggalan sejarah yang ditinggalkan dari kebinasaan umat-umat terdahulu sebagai pembelajaran kepada kita. Banyak istana-istana yang telah kosong yang menjadi peninggalan sejarah. Banyak sumur-sumur. Bagaimana sumurnya ketika Nabi Musa alaihissalam? Banyak negeri-negeri yang gak ada penduduknya lagi. Maka oleh karena itu Allah menyambung ayat ini, afalam yasiru fil ardi, mengapa mereka tidak berjalan di atas muka bumi ini? Mereka kena melakukan perjalanan jauhlah, kunjung negeri-negeri. Fatakunu lahum qulubu ya'qiluna biha, sehingga hati-hati mereka, pikiran-pikiran mereka bisa berpikir dengan apa yang terjadi, dengan apa yang mereka temukan. Au adhanu yasma'una biha, atau telinga-telinga mereka bisa mendengar apa berita-berita tentang kebinasaan itu. Fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya mereka itu yang buta bukan mata-mata mereka. Mata mereka bisa mendengar, mata mereka bisa melihat, telinga mereka bisa mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, mata-mata mereka itu tidak buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, sebenarnya yang buta di mereka itu adalah hati-hati mereka. Hati-hati yang ada dalam dada mereka itu buta, tidak bisa lagi berpikir, tidak bisa lagi melihat. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai orang mukmin yang diberikan akal oleh Allah untuk senantiasa mentadabbur, kenapa umat-umat itu dibinasakan, kenapa bangsa-bangsa terdahulu dibinasakan. Karena ketika kita melihat bangsa-bangsa terdahulu, umat-umat terdahulu itu dibinasakan, bukan umat-umat yang biasa. Mereka dibinasakan ketika berada di tingkat kemajuan yang sangat luar biasa. Kaum 'Ad, kaum Tsamud yang mampu menggali gunung-gunung, merubahnya menjadi rumah-rumah yang sangat indah. Dibinasakan Fir'aun ketika dia berada di puncak kekuasaannya. Dibinasakan Qarun ketika memiliki kekayaan yang tidak ada duanya. Dihancurkan Namrud ketika dia memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat luar biasa di tengah masyarakatnya. Semua dibinasakan oleh Allah ketika mereka berada di puncak kekuasaan, ketika berada di puncak kekayaan, ketika mereka berada di puncak intelektual dan keilmuan yang mereka miliki. Semuanya dibinasakan oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, yang menjadi iktibar di kita, kenapa mereka dibinasakan? Apa sebab mereka dibinasakan? Kenapa mereka dihancurkan? Bahkan di antara mereka ada yang dipunahkan sama sekali, gak ada sisanya di atas muka bumi ini. Azab Allah yang datang kepada mereka habis semuanya, gak ada yang tinggal. Ada di antara mereka yang dikirim cuma beberapa jenis penyakit, dikirim ta'un, dikirim badai, hanya seberapa saja yang mati, yang lain sisa untuk jadi iktibar bagi mereka. Sebab yang pertama, kenapa umat-umat terdahulu dibinasakan adalah mereka tidak mengindahkan hukum-hukum Allah. Mereka tidak mengamalkan syariat Allah. Allah telah turunkan syariat kepada mereka. Allah turunkan agama kepada mereka. Allah berikan kepada mereka hukum-hukum untuk mereka laksanakan. Tetapi hukum-hukum itu tidak ditegakkan. Hukum-hukum itu tidak diamalkan. Hukum-hukum
Hukum Allah diganti dengan hukum karya-karya mereka sendiri yang mereka anggap jauh lebih bagus daripada hukum-hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun hukum-hukum Allah ini dilaksanakan tetapi hanya ditegakkan kepada kaum yang menurut mereka pantas dilaksanakan. Kalau yang terkena itu orang-orang bawahan, itu dilaksanakan hukum Allah ditegakkan. Tetapi apabila kena diri mereka, kena orang-orang di atas mereka atau yang sederajat dengan mereka, hukum ini pun dikesampingkan. Padahal hukum Allah bersifat universal, tidak melihat kaum mana, tidak melihat bangsa yang mana, tidak melihat status sosial seperti apa, tidak melihat apapun, semuanya ditegakkan. Berita sempat menghebohkan kaum Quraisy pada waktu itu ketika peristiwa ini terjadi ketika perang Al-Fath. Berita ketika seorang wanita dari Bani Makhzumi, Imra'ah Makhzumiyah, seorang Bani Makhzum. Bani Makhzum ini terkenal bani atau kabilah yang memiliki nama di kalangan orang-orang Quraisy. Bani ini banyak terdapat di daerah Taif. Orang-orang yang terhormat, seorang wanita di mereka mencuri. Lalu mereka mencari bagaimana supaya hukum Rasulullah, hukum Allah itu tidak dilaksanakan kepada mereka. Lalu mereka mencari siapa yang bisa bernegosiasi dengan Rasulullah, siapa yang bisa membujuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bisa kira-kira nanti tidak ditegakkan hukum ini, melobi dilakukan. Maka dicari siapa yang paling pantas itu. Dilihat orang yang paling pantas itu adalah Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ternyata strategi melobi, cari siapa orang yang paling dekat, siapa yang bisa mempengaruhi hukum. Ini bukan budaya modern, ini bukan budaya baru. Ada di zaman jahiliyah dulu, ada di zaman, bahkan di zaman Rasulullah. Usamah menyampaikan kepada Rasulullah bagaimana Rasulullah murka Rasulullah. Padahal ini adalah orang yang paling disayangi dan paling dicintainya. Atasfa fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, kamu ingin mohon keampunan pada hal yang menjadi had, hudud, hukum Allah, hak Allah di situ. Murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melanjutkan, innama ahlakal ladzina qablakum, hancurnya binasanya umat-umat terdahulu, annahum kanu idza sariqa fi syarif. Dulu orang-orang terdahulu, jika yang mencuri itu adalah orang-orang mulia di kalangan mereka, antaraku biarkan, diselamatkan, tidak ditegakkan hukum. Tapi jika yang mencuri itu orang-orang yang lebih rendah dari mereka itu, hukum pun ditegakkan. Maka Rasulullah bersumpah, wa aimullah, wallah, demi Allah, seandainya anakku Fatimah yang mencuri, kan kupotong tangannya. Tegas di dalam penegakan hukum. Karena apabila hukum dimainkan, apabila syariat Allah tidak dilaksanakan, kebinasaan akan datang kepada kaum itu. Dan wanita ini pun dipotong tangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka ini semuanya orang-orang terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka memiliki sifat kikir dan rakus kepada harta benda. Manusia semuanya tanpa terkecuali memiliki satu sifat, yaitu cinta kepada harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah. Sifat manusiawi, cinta kepada lawan jenis, suka dengan harta, suka dengan transportasi, suka dengan memiliki kebun yang banyak. Tetapi sifat rakus itu adalah sifat, sebenarnya diterjemahkan oleh Imam Ibnu Qayyim, rakus adalah sifat tamak, ingin menguasai, ingin memiliki harta. Tidak pernah cukup, ada ini mau nambah lagi, ada ini mau tambah lagi. Sifat tamak manusia. Sedangkan yang kedua yang disebut dengan kikir, bakhil,
adalah ketika harta dimiliki, ditahan, tidak mau dikasih ke siapa-siapa, dia menjaganya. Ternyata sifat inilah yang menyebabkan orang-orang terdahulu dibinasakan. Rasulullah SAW bersabda, ittaquz zulma, hati-hati kalian dengan kezaliman, berbuat zalim, menzalimi orang lain. Fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah, karena kezaliman itu adalah tanda dari kegelapan di hari akhirat, kegelapan yang bertambah-tambah, zulumat. Wattaqus syuha, hati-hati kalian dengan sifat bakhil, kikir. Kenapa? Fa inna syuha ahlaka kana man qablakum, karena sifat kikirlah yang membinasakan orang-orang terdahulu. Tidak mau memberi, tidak peduli. Kita sudah cukup apa yang kita miliki, kita sudah ada semuanya yang kita inginkan, tapi sering ketidakpedulian. Tidak peduli kepada tetangga kita, tidak peduli kepada anak-anak yatim, tidak peduli kepada siapapun. Merasa bahwa harta ini akan membawa kita kekal selamanya. Akhladah. Kalla, kata Allah, la yumbadzanna fil hutamah. Semua akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah, api Allah yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, api ini akan sampai membakar bukan hanya kulit, bukan hanya membakar tangan dan kepala, bahkan akan sampai ke dalam relung-relung hati. Kenapa sampai relung-relung hati? Banyak yang kita zalimi ketika mendapatkan harta ini. Banyak yang kita lakukan untuk mendapatkan kekuasaan ini, menjatuhkan orang lain, menzalimi orang lain, menyakiti hati orang lain. Hari ini pembalasanmu, azab tidak hanya membakar kulitmu, tetapi sampai ke dalam hati, sebagaimana kamu telah menyakiti hati orang lain. Bagaimana dahsyatnya. Maka kepedulian sosial, peduli dengan lingkungan, peduli dengan anak-anak yatim yang terlantar. Apalagi hari ini kondisi berbagai hal, butuh kepedulian kita untuk menghidupkan pendidikan-pendidikan. Bagaimana maraknya kemaksiatan di kota kita ini, bagaimana kemaksiatan yang luar biasanya, munculnya beberapa tindakan yang mengkhawatirkan kita, keonaran, kebrutalan dilakukan oleh generasi-generasi muda kita. Tanggung jawab kita untuk menghidupkan itu dan menghilangkan itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, inilah di dalam kondisi kita, syariat Allah harus ditegakkan. Harta yang dititipkan Allah harus kita berikan peran untuk kita membantu gerakan-gerakan dakwah, untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial, untuk membantu supaya umat Islam mendapatkan pendidikan yang sempurna. Maka generasi ke depan adalah generasi yang terbaik. Kalau ini kita ketepikan, kalau kita melakukan cuai, tidak mau peduli, biarin syariat, ada syariat, ada nggak ada syariat, nggak ada urusan, nggak peduli dengan apapun kegiatan-kegiatan sosial, fantadiru sa'ah, tunggu kebinasaan, tunggu kehancuran, tunggu malapetaka, tunggu bencana. Karena pelajaran sudah ada pada umat-umat terdahulu. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, iktibar bagi kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah, menjadi orang-orang yang menyebut seruan Allah, orang-orang yang terdepan untuk melaksanakan syariat Allah, dan menjadi orang yang paling peduli, yang paling sensitif dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.